Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami mahasiswa program studi pendidikan teologi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan bincang-bincang terkait perjalanan pastoral kami, khususnya asistensi Pasca tahun 2024. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan asistensi tahun 2024 oleh mahasiswa teologi dijalankan di 3 tempat. Yang pertama di Paroki Mok yang dikunjungi oleh 82 mahasiswa dan juga 1 imam. Yang kedua di Paroki Lempang Paji yang dikunjungi oleh 47 mahasiswa dan juga 1 imam. Dan yang ketiga di Stasi Landonanga yang dikunjungi oleh 44 mahasiswa dan juga 1 imam. Dan pada kesempatan ini kami akan berbagi pengalaman bagaimana kami melaksanakan asistensi di 3 tempat itu. Dan pada kesempatan ini kami khususkan nanti berbagi pengalaman berasistensi di Stasi Landonanga. Baik, sebelumnya kami bertiga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rati Dubung akan menjadi host dalam podcast kali ini. Saya Karno Dentes Oce, atau teman-teman bisa sapa Oce dari program teologi semester 2. Baik, saya Evliana Nisam, saya sebagai narasumber. Oke, terima kasih. Kita langsung saja untuk Kakak Oce dan juga Kakak Evelyn. Berkaitan dengan asistensi, apa yang teman-teman pikirkan ketika kita berbicara tentang asistensi? Kalau dari saya, kalau kita berbicara tentang asistensi, sebagaimana yang kita ketahui dalam program studi kita, ini merupakan kegiatan wajib ya, kalau saya tidak salah. Ini juga merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi kita di Indonesia. Jadi menurut saya ini suatu langkah yang terbaik dari lembaga kita, Universitas Katolik Indonesia, terutama dari prodi kita, program studi teologi, untuk membentuk karakter kita sebagai generasi muda sebelum kita menjadi masyarakat itu sendiri nantinya. Itu saya. Oke, baik. Kalau menurut saya, apa yang saya pikirkan tentang asistensi, asistensi yang saya ketahui itu tentang bagaimana mahasiswa dari suatu program studi ataupun dari suatu universitas itu datang berkunjung ke suatu tempat begitu. Tujuannya untuk melayani atau membantu umat atau masyarakat yang kekurangan. Misalnya dari prodi pendidikan teologi itu sendiri, asistensi itu bertujuan untuk melayani umat yang kekurangan itu, kurang mendapat pelayanan pastoral, entah dari seksi core-nya itu dalam pelayanan ekaristi maupun juga dari imam itu sendiri. Baik, menarik ya teman-teman. Asistensi itu merupakan program wajib yang kita jalankan setiap tahunnya. Dan program asistensi ini bagi kita yang sudah menjalankan tuh sangat memberikan dampak yang positif bagi kita, terlebih khusus kita yang sebagai calon guru agama dan juga katekis nantinya. Jadi asistensi ini sangat membentuk kepribadian kita, bagaimana kita nanti akan berdinamika dan juga menjalin relasi dengan masyarakat. Baik, teman Oce dan juga Evelyn melaksanakan kunjungan pastoral di Stasi Landonanga kemarin. Kira-kira bagaimana teman-teman mengunjungi Stasi Landonanga kemarin, khususnya bagaimana perjalanan dari Rutengnya sampai di tempat tujuan gitu? Gimana? Kakak Evelyn dulu atau saya dulu? Biar saya dulu. Jadi, kalau untuk perjalanannya, kami start dari sini sekitar jam 9-an. Saya kira Landonanga yang kami pikirkan itu dekat sekali karena Manggarai Timur. Ternyata Landonanga itu di ujungnya Manggarai Timur, paling sananya lagi. Dan mereka bilang itu dekat sekali dengan Bajawa. Kami dalam perjalanan butuhkan waktu sekitar 8 jaman. Kalau misalnya ditanya kenapa jauh sekali, padahal kan kalau naik motor kata mereka itu bisa sampai 3 jaman saja. Naik mobil bisa sampai 5 jaman, kenapa sampai 8 jaman? Nah itu yang menantang perjalanannya.
bagaimana jalan di sana itu sudah menurut saya sangat rusak ya. Ternyata Landonanga itu maksudnya boleh dibilang kampung yang paling dalam, bisa jadi seperti itu. Jalan itu jalan jelek, banyak sekali jalan jelek. Terus kami juga ya karena kehujanan atau mungkin ya itu tadi karena kena hujan jadi sedikit licin jalannya. Jadi ya boleh kalau misalnya kami punya bahasa di sini sering bilang slide. Ya seperti itu sih perjalanannya. Ya kalau dari saya hampir sama dengan Kak Evelyn, karena kami juga satu mobil perjalanan sana. Kalau di sini biasa sebutnya itu mobil otokol gitu. Jadi itu suatu mobil yang langka di Indonesia ini. Industrinya mungkin sudah punah. Manggarai saja ya. Dan perjalanan kami dari kampus Unika menuju Landonanga, Bukir ya kalau tidak salah ya? Iya. Bukir. Itu cukup memakan waktu yang sangat lama, yaitu 8 jam. Satu kali makan kita ya Kak Evelyn ya? Iya, satu kali makan dalam perjalanan itu ya. Untuk perempuannya mungkin itu hal yang biasa, tapi bagi kami laki-laki kalau makan dalam perjalanan itu, apalagi dalam perjalanan itu tidak ada warung atau apa yang seperti yang kita singgahi makan kalau kita pergi berjalanan jauh itu menurut kami suatu hal-hal yang baru menurut kami, karena tahu sajalah laki-laki itu gengsinya sangat tinggi begitu. Jadi ketika pada malam harinya Romo mengingatkan kami, teman-teman siapkan bekal besok. Ya kami jawab saja, iya Romo. Tapi sebenarnya kami tidak mempersiapkan bekal. Yang kami harapkan itu, yang ada dalam pikiran kami itu, perempuan pasti ada bekal, begitu. Tetapi setelah kami rasakan perjalanan itu cukup jauh dan bekal yang dibawa oleh teman-teman perempuan itu tidak cukup. Disitulah kami tobat. Pulangnya kami langsung minta bekal kepada ibu asuh dan bapak asuh kami di sana. Mama, masakan kami nasi. Biar jangan ada lauknya. Intinya kami tidak lapar dalam perjalanan. Tobat memang. Baik, menarik ya teman-teman. 8 jam itu bukan waktu yang sangat singkat kalau kita ya melaksanakan perjalanan seperti itu. Dan sepengalaman saya ya kalau berasistensi seperti ini itu ya, tidak terlalu jauh seperti itu. Tetapi tahun ini teman-teman sangat bersyukur karena melaksanakan asistensi di tempat yang sangat jauh, dan juga dalam perjalanan teman-teman mendapatkan begitu banyak hal menarik. Jadi dari situ ya teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman ya, bagaimana kalau kita melaksanakan perjalanan jauh, apa-apa yang perlu dipersiapkan gitu. Dan teman-teman ya sangat bersyukur karena melaksanakan asistensi. Kalau saya tidak salah, informasi yang saya dapatkan itu Landonanga itu melaksanakan kunjungan terakhir tuh di tahun 2013. Jadi ini merupakan ya kerinduan yang sangat mendalam dari umat stasi Landonanga, karena tahun 2024 ini ya mereka dikunjungi oleh mahasiswa program studi pendidikan teologi dan sangat membantu mereka dalam ya melaksanakan ya pasca di tahun 2024 ini. Oh ya teman-teman, setelah melaksanakan atau melewati perjalanan jauh itu, ya bagaimana sampai di tempat tujuan? Ya bagaimana umat di stasi Landonanga menerima teman-teman? Ya, dari saya dulu gantian. Oke. Karena kita tadi sudah berbicara tentang perjalanan ya, artinya perjalanan yang jauh yang cukup memakan ya memeras stamina kita juga lah. Sampai di sana kelelahan kita itu sangat terbayarkan. Kita tidak bisa, saya secara pribadi tidak bisa mengatakan bahwa terbayarkan, tetapi saya ingin memakai kata penghubung itu sangat terbayarkan, di mana kita melihat anak kecil dari Landonanga itu keluar di jalan raya dari rumah mereka dan menyambut kita dengan teriakan mereka, hello, 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 hello. Itu menurut saya sesuatu hal yang jarang kita temukan kalau kita itu berasistensi di kota-kota lah, begitu. Dan bagaimana juga antusias dari orang tua di sana ketika mobil kami lewat dan motor dari teman-teman kita juga yang menjemput dari OMK di sana itu lewat di depan mereka keluar dari rumah mereka dan menyambut kita, begitu. Itu sesuatu hal yang sangat menarik dan baru bagi saya. Dan ketika di parokinya kita itu betul-betul juga disambut dan disuguhi dengan berbagai macam makanan
khas dari mereka lah begitu. Tapi lebih jelasnya nanti Kakak Evelyn yang akan Oke, baik, saya lanjut sedikit dari apa yang disampaikan dari Saudara Oce. Jadi bagaimana antusias umat di sana dalam menerima kami ya, khususnya seperti yang Kak Rati katakan tadi, bagaimana kerinduan umat di sana supaya mereka mendapat pelayanan dari keuskupan gitu. Nah, bagaimana umat itu, seluruh umat saya rasa mereka semua itu berkumpul di samping gereja ya tepatnya, karena mereka di sana buat tenda, jadi banyak orang di sana. Selain para dewan paroki, maksudnya dari 5 atau berapa stasi? 7 stasi. Dari 7 stasi. Dari 7 stasi. Terus orang tua juga, bapak-bapak ketua KBG, mereka semua ada di sana. Mereka mempersiapkan diri untuk menjemput kami ya. Yang notabene selama saya menjalani atau mengikuti kegiatan asistensi ini, yang biasanya menerima kami paling yang boleh dibilang orang-orang penting ya dalam suatu paroki, tapi ini semua masyarakat ada di sana, termasuk anak-anak kecil. Bagaimana anak-anak kecil itu, saya rasa mereka menjadi pagar betis pada saat kami punya mobil itu lewat. Nah, dihormati sekali ya, sangat dihormati tadi. Mereka sangat merindukan atau menantikan kedatangan kami itu. Nah, habis itu kami langsung disuguhkan makan sore, seharusnya makan siang tapi ya menggunakan kalimat pakai makan sore karena kami sampai sananya jam 5 guys. Jadi kami makan siang, kemudian kami setelah itu dibagi ke KBG masing-masing. Tapi ada penyambutan menggunakan adat mereka di sana. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa adat mereka yang di sana dengan adat yang saya pernah jumpai selama ini berbeda guys, terus bahasanya juga bahasa razong. Yang lain sekali dari bahasa Manggarai yang sering kami gunakan begitu. Untung banyak orang di sana atau semuanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi itu kami bisa beradaptasi lah. Menarik sekali ya. Selain menarik dalam perjalanannya juga ya, sampai di sana kita juga mendapat hal-hal baru seperti dari segi budayanya ya, terus budaya bahasanya juga. Oh ya, program utama dari asistensi Pasca 2024 itu kan menjadi pelayan ataupun melayani misa Pasca tahun 2024. Kira-kira apa saja yang ditanggung oleh teman-teman selama perayaan Pasca di Landonanga? Baik, jadi untuk pelayanan yang kami lakukan di sana itu lebih khusus ke Jumat Agung. Kami melakukan pelayanan hari Jumat Agung, Sabtu Suci sama Minggu Rayanya. Kalau misalnya Kamisnya siapa? Oh, Kamisnya dari ada stasi yang menanggung itu, karena mereka minta di sana kemarin ya 4 perayaan besar itu, namun kami hanya bisanya 3 perayaan. Dan kami juga ada hal lain yang kami bawakan, seperti kami juga adakan malam kesenian gitu. Jadi untuk persiapannya kami hanya siap 3 pelayanan itu saja untuk Ekaristinya. Itu yang tadi yang jelaskan oleh Kakak Evelyn tadi untuk perayaan Ekaristinya. Baru pelayan-pelayan yang lainnya yang kami lakukan di sana itu seperti melakukan katekese. Saya kembali sedikit ketika kita tadi berbicara tentang bagaimana penjemputan kami di sana, mereka menerima kami. Jadi orang tua di sana itu dan adik-adik kami juga, kakak kami yang OMK menyambut kami dengan sangat baik, begitu. Dimana dari stasi itu, dari kapela itu kami dihantarkan ke rumah-rumah KBG dan akhirnya kami dibagikan. Dan untuk katekesenya tersendiri kami di sana Kakak Ratin, kami katekesenya kena di malam Jumat begitu. Kenapa tidak malam Kamis? Karena para orang tua di sana juga merasa bahwa perjalanan ini tidak mungkin cepat begitu. Kami juga tidak menanggung liturgi pada hari Kamis, Kamis Putih itu bukan tanpa alasan, tetapi itu karena inisiatif mereka juga. Karena mereka tahu perjalanan dari Ruteng ini ke Landonanga itu sangat jauh. Tentunya anak-anak kita ini capek. Itulah yang sangat berkesan bagi kami. Kenapa? Itu yang sangat membekas pada hati kami, bagaimana mereka itu memikirkan tentang kesehatan kami lah dan stamina kami, bagaimana untuk mempersiapkan untuk selanjutnya. Mereka bersyukur sekali ya teman-teman, karena pelayanan di stasi Landonanga itu ya seperti KOR,
bacaan, mazmur dan juga lain sebagainya itu dapat memberikan ya bekal dan juga manfaat bagi teman-teman ya untuk perjalanan hidup selanjutnya, terlebih khusus ya kita yang sebagai pembina di gereja nantinya ya harus mengetahui itu hal dasar seperti itu ya kita perlu mempelajarinya mulai dari sekarang. Dan ya banyak juga hal menarik yang sudah teman-teman ceritakan tadinya ya. Oh ya, saya khususkan ke kegiatan katekese dulu. Kegiatan katekese yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh teman-teman di sana. Ya, untuk program katekesenya, ya, bagaimana ya dinamika ataupun berbagi pengalaman imannya teman-teman bersama umat di Stasi Landonanga. Untuk kegiatan katekesenya, kebetulan awalnya saya ragu karena saya dipercayakan sama teman-teman mahasiswa untuk dijadikan fasilitator ya. Terus saya berpikir bahwa saya sudah biasa jadi fasilitator gitu. Tiba-tiba saya baru tahu kalau di KBG yang kami tepati itu banyak pegawainya. Nah, notabene umat di sana itu pegawai semua. Saya mulai down. Rasa percaya diri saya mulai turun. Awalnya saya tidak bisa nanti berdinamika dengan pegawai ya. Saya takut kata-kata yang saya pakai itu tidak masuk ataupun ya tidak sesuai yang mereka harapkan. Namun bagaimana umat di sana menerima segala kekurangan saya, mereka sangat menghargai saya. Mereka menganggap saya sebagai fasilitator katekesi. Jadi mereka ikut saja apa yang maksudnya apa yang saya bawakan. Mereka tidak merasa itu kurang, tapi mereka malah bilang itu bagus ya. Jadi kegiatan katekesi menurut saya selain dalam membentuk ya atau menambah pengalaman baru kita dalam memimpin katekesi, kita kan sebagai calon katekis kita juga bisa berdinamika ya dengan umat ya. Kita bisa melihat bagaimana umat itu dalam men-sharingkan iman tentunya, dan kita juga bisa melihat ya antusias umat di sana itu dalam mengikuti kegiatan katekesi. Mereka sangat antusias dengan tema katekesi yang kami bawakan kemarin itu. Nah, dari katekesi itu muncullah aksi nyata yang mereka berikan sendiri. Nah, untuk aksi nyatanya itu teman-teman, kami kemarin atau banyak dari teman-teman kelompok KBG lain itu selain menggawai tempat untuk pembuangan sampah, terus pungut sampah juga, ada juga yang bakti sosial, ada juga yang gali got. Kalau untuk penanaman pohon kemarin, karena di sana itu masih kental sekali dengan adat, tidak sembarang orang bisa ikut terlibat dalam penanaman pohon. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sharing. Ya, kalau dari kami karena kebetulan kemarin kita itu beda KBG kebetulannya. Nah, itu tadi sampai di sana kami itu dibagi 5 orang per KBG kalau tidak salah ya. Ada yang 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1. Cerita menarik juga pada saat kami berkatekesi. Pertama itu ada tantangan yang kami lihat cukup besar. Yang pertama, bagaimana kami itu harus menerjemahkan materi yang sudah kami belajari dari kampus ini, materi katekesenya, apa yang akan kami bahas di sana, ke dalam bahasa mereka itu adalah bahasa Razong. Tentunya itu adalah bahasa yang baru bagi kami gitu. Keuntungan terbesar kami pada waktu itu, kami ada teman kami juga satu yang dibagi satu kelompok dengan kami, dia kebetulan dari Bukir kalau tidak salah begitu. Itulah yang membuat ada kekuatan baru di dalam diri kami bahwa kita bisa membawakan ini. Sebenarnya kami merasakan bahwa kita pasti tidak bisa untuk membawakan ini karena dari segi dialek saja kita sudah berbeda begitu. Tetapi ada suatu hal yang menarik juga, syukurnya mereka di sana itu juga bisalah kalau diajak berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Itulah kehebatannya mereka. Dan juga untuk aksi-aksi nyata yang kami lakukan, itu mereka juga sangat antusias ketika kami menawarkan setelah katekesi, kira-kira Bapak Mama apa yang ingin dilakukan ke depannya untuk menjawab apa yang telah kita sharing bersama pada malam hari ini. Ada yang mengatakan kita harus menanam pohon di ini. Ada yang mengatakan juga kita harus membersihkan ini. Ada juga yang mengatakan
kita menggali tempat sampah saja karena lingkungan kita kotor begitu. Sampai-sampai ke Karatin ada yang mengatakan begini, kita besok harus membuat kampung ini seindah mungkin. Kita macam menulis apa itu namanya? Pisan. Sepanduk bukan sih? Ya, letter lah. Bukan bersih atau begitu. Gitu. Bisa. Itu merupakan ide-ide yang baru yang muncul pada saat itu dari orang tua di sana begitu. Menarik ya. Dan pada saat itu secara tidak langsung kita bisa ya bertukar pikiran dengan mereka, hal apa yang mereka dapat, yang kita dapat, ya kita bisa ya kolaborasi terkait hal itu. Oh iya teman-teman, tidak kalah pentingnya juga selama 1 minggu di sana, teman-teman juga ya perlu menyiringkan terkait hal menarik yang teman-teman rasakan selama 1 minggu di Landonanga, dan juga tidak kalah pentingnya ya hal yang menantang yang teman-teman rasakan selama di sana, karena ini merupakan ya cerita yang perlu teman-teman yang lain ya ketahui juga. Jadi kalau untuk hal menarik ya, begitu banyak hal yang menarik yang saya dapat dan teman-teman juga dapat ya, dan saya bisa sharingkan. Jadi khususnya hal yang menarik yang kami dapat itu bagaimana umat-umat di sana yang selama ini saya pergi asistensi ya, karena mungkin ya itu tadi ada tantangannya. Saya cerita dulu tantangannya biar ada, setelah tantangan itu nanti ada yang menarik. Tantangan yang pertama tadi jalan jelek yang menuju ke sana. Kemudian di sana tidak ada jaringan teman-teman. Saya mengharapkan ada jaringan di Landonanga. Jika mendapatkan tempat di sana. Jaringan listrik juga teman-teman, tolong listrik itu. Yang notabene kami mahasiswa program studi teologi terbiasa bagaimana suasana routing jaringan aman, listrik juga aman, sehingga komunikasinya aman. Bisa sambil teleponan, kabar-kabar orang jauh lah ya, bisa sambil bermedia sosial. Nah sampai di sana itu tadi tantangannya, maksudnya itu yang menjadi hal yang menarik bagi saya ya, bagaimana terciptanya suatu suasana kekeluargaan baru di sana, kebersamaan baru, karena kami tidak berfokus lagi pada HP itu tadi. HP itu ditinggalkan. Malah ada dari beberapa mahasiswa itu yang HP-nya disimpan dalam koper saja, dan pas pergi sampai pulang itu di dalam koper, karena itu tadi tidak ada jaringan, tidak ada listrik juga. Kemudian itu tadi hal menarik ya, bagaimana menciptakan suasana baru, keluargaan baru, dan umat-umat di sana, maksudnya masyarakat di sana itu sangat baik sekali. Mereka menganggap kami seperti anak kami sendiri. Kalau saya dan beberapa teman lain menganggap diri kami diratukan di sana. Oh iya. Ya kenapa saya bilang diratukan? Kami tidak boleh kerja, bayangkan. Mereka berpikir begini. Saya sedikit menggunakan bahasa Manggarai karena ada sebagian bahasa Manggarai. Emenggo ami cai mahasiswa nenggo bahagia dami akhir kita main raja ratu. Wow. Jadi saya dianggap saya diratukan sekali. Bahasa razong dulu. Asik. Sampai tadi yang menarik itu bagaimana ya saya dan teman-teman yang lain itu dianggap seperti ya itu tadi diratukan itu ya. Karena apa? Umat di sana sangat menghargai kami. Bayangkan kalau ada tamu, kalau misalnya tamu ya dari daerah lain, dari desa lain, tetapi masih menggunakan bahasa sama, itu bahasa razong. Mereka selalu bilang, kalau saya ada di sana, teman-teman yang lain ada di sana, mereka bilang kalau datang ke rumah mulai dari kemarin sampai hari Senin nanti harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu menurut saya menarik sekali, dan saya sangat dihargai di sana. Mereka menghargai perbedaan, itu bagaimana kami tidak mengerti bahasa mereka. Mereka mengarahkan orang-orang yang datang berkunjung itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu sih dari beberapa yang menantang, itu juga yang menarik menurut saya. Ya, secara luasnya itu, tapi saya ingin menjelaskan sedikit saya ingin menceritakan sedikit pengalaman yang menantang dari perjalanan kami dan sampai di sana dan sampai pulang juga. Yang pertama tentunya adalah jalan. Dari perjalanan kami yang cukup panjang, seperti yang saya ceritakan tadi, perjalanan kami dari Unika sampai ke Landonanga itu memakan waktu 8 jam. Dan kembalinya kami dari Landonanga ke Unika itu memakan waktu 13 jam. Bayangkan. Kenapa? Ban mobil kami pecah, bro. Itu merupakan tantangan yang terbesar yang pernah saya rasakan. Bayangkan Romo Stanis itu jalan kaki selama 2 kilo panjangnya. Itu suatu pengalaman yang susah sekali saya lupakan. Hujanan, iya sih. Hujanan bukan? Iya. Iya. Tidak cukup di situ, ketika berjalan kaki
sambil situ juga hujan. Bagaimana saya melihat itu pertama kalinya saya melihat seorang imam itu lari ketakutan hujan. Hal yang menarik bagi saya teman-teman. Bagaimana Rumustanis itu lari mengeluarkan jaketnya dan jadikan itu sebagai pelindung dan lari. Dan ketika melihat ada rumah yang pintunya terbuka, kami masuk saja. Kami tertanya ini rumah siapa, kami masuk. Dan untungnya mereka sambut kami dengan baik. Ketika mereka bertanya, kamu dari mana? Ketika kami menjawab juga, kami dari Unika. Begitu juga antusias mereka itu sangat kelihatan. Mau kopi atau mau apa? Begitu. Dan satu hal yang menarik juga, tantangan terbesar pada saat kami melakukan asistensi di sana yaitu adalah dari segi dialeknya. Bahasa yang berbeda itu sangat menantang bagi kami. Dimana saya yakin sekali banyak teman-teman yang nonton ini yang tidak mengetahui bahasa Razong itu seperti apa. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, ada namanya, ada sebutan di sana kalau itu bahasanya itu 5 zua. 5 zua kalau kita terjemah lurus kita 52, pasti 52 atau 15 atau 5052. Tetapi aslinya teman-teman apa kayak beli? 7. Itu hal yang menarik. 5 dan 2. Mungkin konsep dalam penggunaan bahasa mereka, penyusunan bahasa mereka itu 5 tambah 2 jadinya 5 zua jadinya 7 mungkin ya, tapi itu hal yang menarik bagi saya. Aslinya sudah. Dan hal-hal yang menarik lainnya juga menurut saya bagaimana mereka itu tidak membiarkan kita kesepian ya, seperti yang Kak Evelyn tadi bilang. Sampai-sampai kami di sana itu contohnya di KBG saya, bagaimana ketika ada rumah yang tidak kebagian anak-anak asistensinya, rumah itu atau penghuni dari rumah itu akan menemani kami untuk bercerita atau bagaimanapun, intinya mereka terlibat dalam penerimaan kami. Itu hal-hal yang baru bagi kami, itu hal-hal yang sulit kami temukan di tempat-tempat lain begitu. Dan juga hal-hal yang tidak kalah menariknya juga bagaimana orang tua di sana itu memaksakan kemampuan mereka untuk berbahasa Indonesia. Karena teman-teman, jangan kita anggap bahwa semuanya itu bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kelebihan mereka di sana adalah untuk menyenangkan tamu mereka. Mereka berusaha dari ketidaktahuan mereka belajar untuk mengetahui bahasa Indonesia. Belum lagi mereka belajar bahasa Manggarai, dari bahasa Razong ke bahasa Manggarai. Itu hal-hal yang sangat menarik bagi saya, Kakak Ratin. Oke, saya tambah sedikit, hampir lupa tadi ya. Jadi untuk hal menarik itu, bagaimana biasanya kalau asistensi itu kami hanya diterima di paroki, habis itu diantarkan ke KBG begitu. Paling di KBG diterima begitu saja. Setelah itu kadang kami bisa sampai 5 orang di satu rumah. Nah di sana menarik guys, kenapa? Karena abis dari kami ada penerimaan khusus di stasi, sampai di KBG juga penerimaan khusus. Kemudian kami dibagi 1 orang per rumah guys, bayangkan. Itu menurut saya hal yang baru dan menarik sekali ya, karena itu tadi keantusiasan umat di sana. Ada juga yang mereka tarik gitu, tarik rebut mahasiswa itu untuk menginap di rumah mereka, seperti itu. Itu hal yang menarik sekali ya, antusiasnya mereka itu dalam menerima. Sampai di rumah juga kami diterima dengan baik, bayangkan itu hal yang menarik bagi saya sih. Oh ya, dari cerita teman-teman tadi ya, saya bisa simpulkan bahwa ya kehidupan itu kita harus jalankan sesuai dengan konteksnya ya teman-teman. Karena ya kalau di Ruteng ini kan ya apapun yang kita inginkan ya jaringan hal-hal lainnya juga ya kita bisa dapatkan. Tetapi ada kalanya ya kita mendapatkan lokasi yang ya tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya tadi jaringan seperti itu. Jadi dari hal ini ya kita bisa pelajari bahwa ya dimanapun kita berada, situasi apapun yang ada di tempat itu ya kita harus bisa sesuaikan. Jangan menginginkan sesuai dengan ya, kebutuhan kita saja, tetapi ya kita harus melihat juga ya situasi di tempat yang kita ada sekarang itu seperti apa. Baik teman-teman, ya setelah teman-teman menceritakan pengalaman menarik dan juga yang menantang dalam program asistensi ini, ya terakhir ya bagaimana ketika teman-teman ya, kembali ke Ruteng, bagaimana
ya acara bersama dengan umat di stasiun Landunanga, khususnya acara perpisahan sebelum teman-teman ya kembali ke Ruteng. Saya awali dengan perpisahan kami di sana. Perpisahan waktu itu kena malam minggu ya Kak? Iya, Malam minggu. Jadi acara itu. persiapan kami dari sini itu memang belum terlalu matang ya. Tetap karena kami pikirnya Landunanga ini kan sebuah kampung kecil, tidak mungkin nanti yang menonton kita itu banyak. Itu dalam pikiran kami. Tetapi ketika kami sudah sampai di sana, kalau ada istilahnya Manggarai punya itu ban atau koen etan atau tuan, artinya yang bayi sampai yang beruban itu semuanya turun untuk menonton kami. Begitu. Itu hal-hal yang menarik. Jadinya persiapan kami yang kami pikir sebelumnya orang di sana itu nanti tidak ada antusiasnya, tetapi kami sungguh menyesal dalam hal itu. Tapi untungnya kami bisa menjalankan atau melanjutkan apa yang telah kami persiapkan dari sini. Dan untuk jalan pulangnya begitu banyak pesan dan kesan yang sangat menarik bagi kami dan sangat susah untuk kami lupakan begitu. Dimana saya rasa semuanya kemarin itu mahasiswa kemarin itu bawa beras semua ya. Karena di sana itu hal yang menarik bagi saya Kak Rati. Karena di sana itu dikatakan percetakan juga ya mungkin ya. Karena saya lihat kemarin dalam mobil itu hampir setengah dari bak itu dipenuhi dengan beras. Dan 43 orang itu ya. 43 orang itu bawa beras hampir rata-rata 20 kilo lah. 20 kilo satu orang teman-teman. 42 kali 20. Bagaimana bayangkan. Dan bagaimana mereka melihat ekspresi mereka ketika kami pulang, rasanya kami tuh tidak bisa melupakan mereka begitu. Bagaimana mereka meneteskan air mata mereka ketika kami pulang. Itu saya bisa katakan di sini reman sekalipun seperti saya contohnya, reman sekalipun yang tidak biasa menangis melelehkan air mata bisa teman-teman, bisa menangis. Kalau kita sudah menjalin relasi yang baik sekali, kalau mereka sudah menganggap kita sebagai anak mereka dan keluarga mereka, bagaimana mereka memperlakukan kita, itu lebih dari apa yang kita harapkan. Di situ kita akan menjatuhkan air mata ketika kita hendak berpisah dengan mereka. Contoh nyatanya, saya yang tidak pernah gengsiannya tinggi untuk mengeluarkan air mata bisa mengeluarkan air mata di sana teman-teman. Wow. Itu. Oke, saya lanjut ya untuk acara perpisahannya. Jadi perpisahannya itu selain yang dikatakan saudara Uce tadi, malam hari itu perpisahan khususnya untuk, kalau menurut saya, yang saya lihat itu malam hari itu lebih ke perpisahannya untuk OMK ya, OMK di sana, karena kami juga berkolaborasi dengan OMK di sana. Kemudian banyak juga dari beberapa mahasiswa yang di KBG yang mereka tepati adakan acara perpisahan malam hari itu. Malam Senin itu setelah dari stasi kami langsung kembali ke rumah, terus di sana juga ada acara perpisahan KBG teman-teman. Kemudian paginya juga ada perpisahan dengan tua-tua adat terus sama tua-tua agama begitu di stasi. Itu menurut saya suatu hal yang biasanya saya dapatkan untuk perpisahan itu cuma satu kali di stasi atau di tempat di mana kita diterima waktu pertama kali, tapi di sana itu unik sekali bagaimana kami acara perpisahan itu ada di KBG. Di rumah sendiri pun kami adakan acara perpisahan keluarga kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya saya lihat ya dari pandangan mata saya, begitu banyak teman-teman saya yang menangis ya. Boleh dibilang mereka tidak kuat ya meninggalkan Landunanga. Tidak rela lah meninggalkan Landunanga. Dari situ kita bisa lihat bahwa bagaimana orang-orang di sana memperlakukan kita. Sampai-sampai mahasiswa program studi pendidikan teologi tidak mau pulang. Bahaya ini. Ya itu yang uniknya, yang menurut saya ya, laki-laki yang boleh dibilang nakal ya, tiba-tiba di sana nangis teman-teman. Saya kaget, banyak video randomnya itu ya, bagaimana laki-laki itu nangis. Saya kayak, wah, berarti orang-orang di sini tuh betapa baiknya ya, sampai yang preman-preman saja bisa luluh hati atau tidak, berat sekali untuk meninggalkan Landunanga ya. Seperti itu sih Kak Rati. Bagaimana perpisahan itu ya mengesankan sekali.
Menarik sekali Kakak Uci dan Kakak Evelyn. Dari asistensi pasca tahun 2024 di Stasiun Landunanga ini ya dapat memberikan kita ya semangat yang kuat, dan juga dari asistensi itu ya kita bisa membangun rasa kekeluargaan bersama umat di Stasiun Landunanga. Dan ini merupakan ya program yang membuat kita lebih semangat untuk mengikuti program asistensi untuk tahun berikutnya, karena ya yang tahun ini saja mengesankan sekali, apalagi yang akan datang. Dan dari program asistensi ini juga ya perlu kita melihat hal-hal yang kurang bagus ataupun yang belum sempurna selama ya mempersiapkannya dari kampus. Dan setelah kita melaksanakan program asistensi di Stasiun Landunanga, ya kita bisa ya menyempurnakannya untuk program-program yang akan datang. Ya kira-kira ya pesan yang mau kita sampaikan kepada teman-teman yang lain tuh ya, teman-teman boleh ceritakan. Oke. Baik, Kakak Rati, saya sedikit sharingkan pesannya. Kalau pesannya itu menurut saya, semoga kegiatan asistensi ini terus berjalan ya, khususnya ya di prodi kita, lebih baik juga untuk seluruh prodi program studi di universitas kita ya. Asistensi ini dijalankan terus. Kemudian kalau untuk khusus untuk prodi pendidikan teologi, saya sarankan, saya memberi pesan, semoga asistensi selanjutnya itu cari tempat-tempat yang menantang, karena di sana kita itu bisa dilatih untuk diuji kesabaran ya teman-teman. Kalau menurut saya, salah satu contohnya, saya itu bahagia sekali ikut asistensi di Landunanga. Bagaimana kesabaran saya yang boleh dibilang setipis tisu dibagi dua, teman, diuji. Karena apa? Biasanya sekarang kalau misalnya mau suruh teman-teman itu datang cepat gladikor di sana itu, di telepon saja, cepat kesini, ini acaranya mau mulai. Di sana jangan harap itu saja. Jadi kita kesabaran itu dites sekali. Bagaimana kita harus sabar menunggu ketidakpastian dari orang-orang karena jaringan itu tadi. Jadi saya harap semoga asistensi selanjutnya bisa di tempat yang lebih jauh lagi dan lebih menantang lagi, guys. Ya, kalau dari saya, pesan yang ingin saya sampaikan di sini mungkin tertuju kepada 3 nanti. Yang pertama, kepada teman-teman yang ingin mencari kampus, ketika teman-teman yang baru tamat SMA yang ingin kuliah, Anda jangan jauh-jauh keluar kota. Itu yang pertama. Ada Unika. Ada Unika di sini. Di sini Unika mempersiapkan Anda, membentuk Anda untuk menjadi apapun yang Anda mau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Anda merasa tertarik dengan apa yang kami sharingkan pada hari ini, yaitu adalah asistensi, di mana kita menjumpai orang-orang yang baru, Anda harus masuk Unika, bro. Anda salah teologi. Kalau Anda memilih prodi teologi, Anda sudah pasti Anda akan masuk surga. Dan yang kedua, pesan yang ingin saya sampaikan kepada program studi kita khususnya dan lembaga Universitas Katolik Indonesia umumnya, saya ingin sampaikan begini. Kegiatan asistensi ini adalah kegiatan yang sangat baik, dan harapan saya ke depannya kegiatan ini terus dilakukan, dan seperti yang Kakak Evelyn katakan tadi, perlunya adanya perubahan. Perubahannya di mana? Asistensi itu harus ditempatkan di tempat yang paling menantang. Poin yang pertama, udik boleh dibilang juga. Semoga jangan tempat yang ada jaringannya. Tempat yang tidak ada jaringannya, karena di situ mahasiswa akan berpikir mencari cara bagaimana caranya agar masalah-masalah yang telah kita hadapi bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, untuk pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, saya ingin berpesan, karena kami adalah sebagai pelopor dari sebuah perubahan di mana kami disematkan dengan kata agent of change. Saya hanya ingin menyampaikan begini, Bapak dan Ibu yang duduk di singgasana sana. Perhatikan jalan di sana, karena kami telah merasakan bagaimana pedihnya dan susahnya kami mengunjungi saudara-saudara kami dan orang tua kami yang ada di Landunanga. Gitu. Dan juga pesan untuk Bapak Uskup yang tidak kami lupakan, karena ini juga merupakan pesan dari mereka. Saya lupa tadi, aduh. Pastor paroki di sana sangat kesulitan dalam melayani umat di sana, karena kita ketahui tadi ada berapa stasi di sana, Kakak Evelyn? Ada 7 stasi yang misa di stasi Landunanga, sementara ada stasi lain yang misa di paroki. Di sana jumlah stasinya ada 14.
15 tasi. sangat Jadi banyak. Yang Mulia Bapak Uskup yang kami hormati dan kami kasihi, suara mereka, suara kecil mereka yang telah kami dengarkan dari sana, mereka meminta agar sekiranya ada pastor pembantu di Paroki Bukir, khususnya di stasi Landonang, karena jujur mereka sangat mengharapkan seorang pastor pembantu agar mereka juga lebih lebih dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dari saya. Oke. Terima kasih banyak Kakak Uce dan juga Kakak Evelyn ya telah memberikan pesan yang sangat menarik, terlebih khusus ya untuk program studi pendidikan teologi. Sebaiknya program asistensi ini ya terus dijalankan karena ya begitu banyak hal menarik yang teman-teman mahasiswa rasakan dan juga yang dapat membantu mahasiswa ya untuk menjadi katekis dan juga ya guru agama nantinya. Jadi program asistensi ini ya sangat memberikan bekal yang sangat menarik untuk teman-teman mahasiswa. Baik, Kakak Uce dan juga Kakak Evelyn, terima kasih banyak untuk pengalaman menariknya ya karena telah berbagi cerita dengan ya teman-teman yang lain juga yang tidak sempat mengikuti asistensi. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kami, menonton dan juga mendengarkan pengalaman yang telah kami ceritakan pada kesempatan ini. Saya Rati Dubung pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.